alhamdulillah lancar, cuman kayak ada beberapa titik yang emang macet sedikit aja. Cuaca pas kesini gimana nih? Mendung kah atau panas banget? Mungkin karena lagi musim hujan ya kayak, jadi tadi pas aku mau berangkat agak sedikit mendung sih, cuman kayak mendung aja kok, nggak hujan. Iya nih sekarang tuh cuacanya lagi nggak jelas gitu, kadang hujan, kadang panas gitu. Tapi yang penting kamu sampai di sini dengan selamat. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Boleh perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Lutfi Temansyah. Aku dari Balaraja, Tangerang. Jauh sekali ya dari Tangerang. Biasanya dipanggil apa nih biar kita ngobrolnya lebih nyaman gitu. Aku biasa dari kecil dipanggil Lucky aja sih. Oke, berarti saya panggilnya Lucky aja ya. Oke, Lucky, perkenalkan nama saya Cantika sebagai konselor di sini dan sekaligus yang akan menemani kamu konseling hari ini. Sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti sesi konseling? Buat sesi konseling aku belum pernah sih kak, jadi ini first time aku banget. Berarti saya konselor pertama kamu nih ya. Iya betul. Oke, karena kamu baru pertama kali ikut konseling, di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit apa itu konseling, tujuannya untuk apa, dan ada beberapa asas yang perlu kamu ketahui. Jadi, konseling itu adalah proses berbicara ataupun mendiskusikan hal-hal yang sedang kamu alami saat ini. Nah, tujuannya itu untuk membantu kamu agar merasa lebih tenang dan dapat mengendalikan diri. Di sini ada asas yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi semua pembicaraan yang akan kita bicarakan nanti itu akan bersifat rahasia. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi di sini kamu bisa menjadi diri kamu sendiri dan menceritakan semua hal dan perasaan yang sedang kamu alami saat ini. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi kamu datang ke sini itu dengan perasaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun. Nah, yang keempat itu ada asas kekinian. Jadi di sini kita akan fokus pada masalah yang sedang kamu alami. Nah, yang terakhir ada asas kemandirian. Di sini tujuannya untuk membantu kamu agar menjadi lebih mandiri lagi dalam menghadapi masalah. Apakah kamu paham dan siap lanjut proses ini? Aku paham dan aku siap kak. Oke, kalau gitu sebelum kita lanjut ke sesi konseling, kita berdoa terlebih dahulu agar konseling hari ini diberi kelancaran dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apakah kamu sudah nyaman dan siap bercerita? Aku boleh minum bentar nggak kak? Boleh silakan. Aku udah siap sih kak buat cerita. Oke, karena kamu sudah siap, bisa diceritakan apa yang membuat kamu datang ke sini hari ini. Aku datang ke sini hari ini. Aku lagi sakit hati sih kak. Aku baru tobat, ternyata pacar aku selama ini selingkuh gitu kalau lewat dating apps. Bisa diceritakan nggak nih, kamu tahu pacar kamu selingkuh lewat dating apps itu dari siapa? Aku awalnya tahu dari teman aku sih kak. Cuman aku nggak langsung percaya gitu aja kan. Singkat cerita pas aku lagi main berdua sama pacar aku, itu aku nggak sengaja baca lewat notifikasi HP dia gitu. Isinya chat-chatan mesra lah kurang lebih. Sudah berapa lama nih kamu berhubungan dengan pacar kamu? Hubungan aku sama pacar aku ya sekitar ya mau berdua tahun lah gitu. Oh, lama sekali ya berarti. Apakah ini pertama
sampai nggak bisa berkata-kata. Iya, aku merasa bodoh, aku merasa kayak nggak dihargain aja gitu. Bisa kamu gambarkan lebih jauh nih perasaan tidak berharga itu seperti apa sih? Aku tuh kayak ngerasa apa ya? Kayak aku bertanya-tanya sama diri aku sendiri, aku kurangnya apa sih sampai dia bisa bisa tega ngelakuin hal seperti itu. Saya bisa merasakan betapa sakitnya perasaan kamu saat hal itu terjadi, apalagi ini pacar pertama kamu ya. Sepertinya kamu sangat mencintai pacar kamu ya. Iya kak, aku sangat mencintai. Dari cerita kamu nih, kamu datang dengan dari cerita kamu, sepertinya kamu bukan hanya merasa kehilangan pacar kamu, tapi kamu juga merasa harga diri kamu ini bergantung sama hubungan itu. Apakah itu yang kamu rasakan? Iya kak, karena yang aku rasain sekarang ya, aku kayak kehidupan aku tuh kayak berputar terus ke dia. Jadi aku sampai telat makan, nggak olahraga segala macam. Aku cuma pengen lihat dia bahagia aja. Ya jadi kayak ya kaget aja dia ngelakuin begitu. Di satu sisi kamu bilang kamu juga sadar nih kamu terlalu fokus sama dia tanpa mikirin diri kamu sendiri, tapi di satu sisi juga kamu terus nyalahin diri kamu dan ngerasa kamu itu gak berharga. Menurut kamu apa yang membuat kamu ini gak bisa melepaskan perasaan itu? Ya kalau aku juga bingung. Aku tahu dia udah nyakitin aku. Aku tahu dia apa ya aku tuh sedih banget sama dia. Tapi kayak aku nggak bisa hidup tanpa dia aja. Aku tuh kayak ada yang kurang aja gitu loh dalam hidup aku. Kadang saya memikirkan mungkin saya harus belajar mengikhlaskan dia. Mungkin aku harus belajar pelan-pelan hidup tanpa dia. Tadi kamu bilang nih kamu harus belajar ikhlas. Apakah sekarang kamu mulai sadar bahwa melepaskan seseorang itu adalah proses dari menghargai diri sendiri? Iya kak, saya mulai ngerti. Ternyata melepaskan seseorang itu apa ya? Mempertahankan seseorang yang udah nyakitin kita tuh kayak bikin kita terluka sendiri gitu. Kadang-kadang sekarang kamu sudah bisa ya melihat hubungan itu secara dewasa dan realistis. Dan kamu juga sadar bahwa menghargai diri sendiri itu lebih penting. Iya kak, aku pengen fokus ke diri saya sendiri dulu. Dan aku pengen bisa bangkit lagi. Itu langkah yang bagus ya Loki. Kadang kehilangan justru cara Allah nunjukin bahwa kita itu bisa mendapatkan yang lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Dari pembicaraan kita sejauh ini nih, kamu datang dengan perasaan kecewa dan sakit hati kamu diselingkuhi. Tapi sepanjang kita ngobrol tadi, kamu juga belajar bahwa rasa sakit itu menjadi pelajaran ya buat kamu untuk lebih menghargai diri sendiri dan tidak menggantungkan perasaan kebahagiaan pada orang lain. Nah, tadi juga kamu sudah bertekad untuk bangkit dan fokus pada diri sendiri. Iya kak, aku ngerasa lebih lega setelah
biasanya itu orang akan melewati fase penolakan, marah, sedih, lalu menerima. Jadi nggak apa-apa nih kalau misalkan kamu masih ngerasa sedih ataupun galau. Tapi kalau kamu lagi ngerasa sedih ataupun galau nih, kamu bisa nulis perasaan kamu di jurnal ataupun melakukan aktivitas yang positif kayak olahraga ataupun kumpul sama teman-teman, keluarga, dan juga jangan lupa nih banyakin berdoa agar hati kamu ini merasa lebih tenang seperti itu. Ya kan, aku mulai paham kok aku harus mulai dari mana. Tapi sebelumnya aku mulai dong, kakak sendiri pernah ngerasain hal yang serupa nggak yang aku rasain sekarang? Kalau pengalaman diselingkuhi ya, saya pribadi belum pernah nih. Tapi saya pernah dikecewakan oleh seseorang yang saya percayai. Nah awalnya juga saya ngerasa sedih dan marah, tapi setelah saya memaafkan dan fokus pada diri sendiri, itu menjadikan saya bangkit lebih cepat. Jadi kita bukan melupakan kejadian tersebut, tapi berdamai sama perasaan sendiri. Tapi kalau pasti kan orang lain banyak yang ngerasain apa yang aku rasain sekarang nih. Kayak gue mau nanya dong, mereka ini bisa bangkit lagi nggak sih? Atau malah semakin terpuruk? Soalnya yang aku rasain sekarang, aku kayak udah putus asa aja lah. Tentu bisa, dan di luar sana banyak orang yang merasakan hal serupa kayak kamu ya diselingkuhi. Pasti mereka juga awalnya hancur dan kehilangan kepercayaan diri. Tapi setelah mereka fokus dan memperbaiki diri itu, mereka bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mandiri lagi. Nah, jadi itu tuh bisa menjadi titik di mana kita bangkit kembali asalkan kamu memberi waktu untuk diri kamu sendiri. Iya kan, berarti masih ada kemungkinan ya buat saya bisa bangkit lagi. Tentu saja bisa. Semua orang punya cara dan waktunya masing-masing untuk pulih. Kak, saya tuh bingung banget, saya masih sayang sama dia. Saya harus gimana sih? Menurut saya, kamu bisa kasih waktu dulu nih sama hubungan itu. Nah, gunain waktu ini tuh untuk kamu menenangkan diri dan menggali perasaan kamu lagi. Nah, terus jangan lupa juga tadi kan sudah saya bilang melakukan aktivitas yang positif. Nah, terus yang terpenting sekarang itu kamu jaga kesehatan baik secara emosi maupun mental. Ya kan mungkin saya memang butuh waktu dulu ya biar nggak gegabah. Itu betul banget, kamu berhak menenangkan dan pulih sebelum mengambil keputusan apapun. Saya pengen bisa menerima kenyataan dan gak terus kepikiran sama dia. Saya pengen bisa percaya lagi sama orang lain. Gimana sih Kak? Dari pembicaraan kita sejauh ini, kamu sudah menceritakan nih rasa sakit kamu. Nah, apa sih hal menurut kamu yang ingin kamu capai dari proses konseling ini? Hal yang pengen aku capai ya, aku tentunya aku pengen bisa menerima kenyataan lagi sih. Aku pengen bisa percaya lagi sama orang baru tanpa harus takut disakitin. Yaitu langkah yang bagus. Kak, setelah beberapa panjang tadi aku merasa lebih tenang. Mungkin saya harus mulai fokus ke diri saya sendiri dulu ya. Iya, itu langkah yang bagus ya. Saya senang kamu
Kak, aku pengen buktiin ke dia kalau aku bisa bangkit. Itu langkah, itu niat yang sangat bagus. Niat kamu nih untuk bangkit kembali itu adalah langkah besar untuk menuju pemulihan. Tapi kalau di tengah jalan kamu mulai merasa ragu ataupun goyah, kamu harus ingat tujuan awal bangun grup itu untuk apa? Untuk bahagia, damai, dan menghargai diri sendiri kan? Iya Kak, saya pengen bisa tenang, bahagia lagi. Iya. Sepertinya kamu ingin terus berproses ya. Iya Kak, saya pengen belajar kontrol emosi juga. Oke, kalau kayak gitu kita buat kesepakatan untuk membahas gimana sih cara mengelola emosi. Kira-kira nih kamu bisanya di minggu keberapa dan hari apa? Paling aku bisa minggu depan sih Kak, paling di hari Selasa mungkin lah. Oke, berarti kita di minggu depan di hari Selasa akan membahas cara mengelola emosi. Apakah kamu sepakat? Aku sepakat sih Kak. Oke, sebelum sesi konseling ini berakhir, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan berikutnya diberikan